Hadis pendekatan tentang bayi, dan riwayatnya ini Siti Aisyah, karena beliau yang paham tentang rumah tangga Rasulullah. Itu burungnya dibawa isuk murung ganggu mulut gitu. Mang, bungkus mang. Oh, sekali lagi ceramah ganggu. Sampai mana teh? Sampai burung. Tajiman. Siti Aisyah. Hadis yang pertama, dengarkan. Rasulullah bersabda, "Idza wulida waladan fa uqimat udhunul yumna wa uqimat udhunul yusra." Apabila bayi lahir, segera azani telinga kanannya dan qomati telinga kirinya. Adanya pelan-pelan. Jangan karena senangnya punya anak yang kelima, wajahnya biru-biru gitu. Jadi pelan-pelan adanya. Dan sunnah yang ngadanin siapa tadi? Orang tuanya. Jangan nyuruh ustaz. Ntar kata ustaz nitip saham kagak gua. Makanya kalau istri lagi hamil, lagi melahirkan, ngeden, dampingin. Sunnah suami ikut ngeden. Ayo mah, tarik napas mah. Pintu 3 udah terbuka mah. Kasih lagi pokarinya. Terus ini mah istri lagi ngeden, laki nongkrong di pojokan rokok. Baca koran pos kota yang dibaca, nah ini dia. Nah, tuh ya, dengerin nih, yang baru punya istri yang mau melahirkan siapa? Irfan lah, ini kan dia. Ya. Kemudian qomati sebelah kiri, pelan-pelan qomati. Maksudnya secara istidlal, secara hukum anak sudah beragama Islam. Jadi tidak perlu syahadat lagi. Makanya nanti kalau ada aliran-aliran gak karuan supaya syahadat lagi nggak benar itu. Jadi dia sudah otomatis beragama Islam karena sudah disyahadatkan oleh orang tuanya. Nah ini penting ya. Hadis yang kedua, Rasulullah bersabda, "Al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi, tudbahu fi yaumis sabi' wa yukhlaqu ra'sahu wa yusamma." Masih riwayatnya ke Sayyidah Aisyah. Baginda yang mulia bersabda, bayi lahir itu statusnya tergadai. Bagi yang mampu, anak laki-laki tebus dengan 2 ekor kambing minimal, dan anak perempuan 1 ekor kambing minimal. Ini bahasanya kalau mampu, dan bahasanya minimal. Tapi kalau orang tuanya punya PT-nya sampai 3 gitu kan, PP, Trans, sama Putu, kosong. Itu bukan 2 lagi kambingnya, bukan 21 sebenarnya. Cuman malam ini katanya bukan akikah, masih tasyakuran biasa. Berarti belum makan kambing, itu masalahnya. Aduh, saya jadi kan sama istri, siap-siap nih, tapi mau makan kambing ya. Sebab kalau kita udah makan sate kambing, nah, kayak ngerti aja masih bujangan. Sampai mana tadi? Kalau mampu, ya, potongin hewan kambing 2 ekor, bahkan kambingnya di situ kambing gibas. Kambing gibas itu yang bulunya tebal, gitu ya, yang bulunya tebal, kemudian yang dagingnya banyak, kemudian yang harganya mahal. Nah itu kambing gibas, potongin. Seperti Rasulullah sendiri ketika cucunya lahir, Sayyiduna Hasan dan Sayyidina Husain, Rasul sendiri yang motongin kambingnya. Subhanallah. Beliau pilih kambing yang besar, kemudian bulunya yang tebal, dagingnya yang banyak, harganya yang mahal tentu. Ya, jangan sampai
udah mah orang tuanya kurus, nyari kambing yang kurus gitu kan. Ada tuh yang gitu tuh. Dan gitu ya. Sedekah mah biar banyak, yang penting ikhlas. Itu namanya sedekah. Daripada sedikit kagak, lebih baik banyak. Nah, apa ya masalah itu, nggak usah diajar. Masalahnya masih belum transfer juga. Jamaah yang dimuliakan, tuh ya. Bagi yang mampu, yang tidak mampu ditunggu sampai 40 hari. Masih disuruh ikhtiar suaminya, bapaknya untuk mencari 2 ekor kambing tadi. Ustaz, bagaimana kalau 1 ekor kambing dulu? Boleh, silakan. Ditunda nanti 1 ekor kambing kapan dia mampu. Kalaupun tidak mampu nanti 40 hari ditunggu sampai akil balik. Kalau perempuan haid pertama umur 12 tahun, laki-laki umur 15 tahun. Apa nggak bijaksana tuh Allah? Luar biasa. Masa iya 15 tahun nggak ketemu 2 ekor kambing? Nah, jadi di situ. Makanya Sunan Kalijogo dalam filosofis agama itu hebat. Ketika hamil muda, Sunan Kalijogo sering keliling kampung. Kalau ada orang yang hamil muda, dipanggil suaminya. Sini toh, ada apa Sunan? Istrimu lagi hamil muda. Betul, lagi ngidam. Cari olehmu 7 macam buah-buahan. Jadi 7 rupa buah-buahan. Cari, maksudnya apa? Ini tahapan ikhtiar. Tahapan ikhtiar, hamil muda 4 bulan 5 bulan suruh nyari buah-buahan. Nanti kalau lahir kan suruh nyari kambing, lebih berat lagi. Itu maksudnya. Di dalam agama itu ada tahapan. Bahasa Malaysia ya step by step. You know? Iya. Nah, jadi sudah terkumpul tuh. Sunan terkumpul nih 7 macam rupa buah-buahan. Kata Sunan, dibecek tong. Becek, campur garam terasi, campur cabai, campur gula. Bagiin ke tetangga, beri nama Ruzaki. Artinya Allah memberikan rezeki. So, jadi secara budaya, secara adat, tetangga udah paham kalau dikasih racikan buah-buahan tadi, wah ini namanya Ruzaki. Artinya dia lagi hamil muda. Ngucapin selamat, semoga lahirnya selamat, itu sudah doa. Apalagi kirim Fatihah. Makanya kalau dibagiin rujaki kiri kanan depan belakang kira-kira 100 bungkus, 100 Fatihah, maka lahirannya nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu disesar, lahir sendiri. Makanya orang tua dulu 14 anaknya, brokosot lagi tanpa pakai suster. Enggak. Kenapa? Karena tadi kekuatan doa tetangga yang luar biasa. Nah zaman sekarang masalahnya budaya itu udah mau dihilangkan, bahkan nggak ada. Budayanya status. Iya, budayanya. Ini wajah-wajah nggak bijak ini. Kan itu ya. Subhanallah. Makanya kekuatan doa. Nah saya mau cerita nih ya. Ada dukun beranak namanya Mbopina ya. Wah luar biasa ibadahnya. Ada suami istri, istrinya mau melahirkan. Suaminya cuma punya uang 300.000 karena dia paham rumah sakit kan sekarang gratis. Akhirnya kan cuma ngasih obat-obatan aja. Nah begitu ke puskesmas dia, waduh 3 hari 3 malam belum lahir. Akhirnya keputusan dokter, Pak, putra bapak ini harus disesar, dioperasi. Nanya biayanya berapa? Cuma 12 juta. Ya nggak tahu kalau kelas JPP itu berapa, saya nggak tahu. Ini kelas biasa nih, 12 juta. Punya duit berapa tadi? 300.000. Apa mampu dia? Desa? Enggak. Akhirnya kata suaminya, Neng sayang, kakanda tidak mampu. Kita pulang aja yuk. Kumpul tuh keluarganya. Kata mertuanya apa? Neng, gua juga bilang apa, kalau lagi hamil jangan banyak minum es, bayinya bengkak gitu. Apa kata anaknya, cucunya? Iya, waktu zaman nenek kan belum ada kulkas gitu. Akhirnya kata neneknya, udah panggil. Kampung sebelah ada Mbopina, dukun beranak. Panggil tuh sama suaminya, Bo, assalamualaikum. Anak saya sudah, istri saya 3 hari 3 malam belum melahirkan juga. Waduh, gimana ya? Dengan pertolongan Mbok semoga lahir. Ayo. Nah, Mboknya wudu dulu tuh, Mbopinanya. Kemudian sholat hajat dia 2 rakaat.
Ayo berangkat, dibonceng berangkat. Waduh, itu mau pindah baca Quran nggak bisa. Cuman kalau acara maulid paling depan ngedengerin, paling depan. Penceramah maulid kan yang dibahas kan Raja Abraha nyerang Ka'bah. Suratnya apa? Al-Fil, Alam Taro. Cuman surat itu sama Bopinah yang diapalin. Makanya dipakai ngejampein orang yang melahirkan. Dipegang tuh perut si Neng tadi. Ayo Neng, ngeden Neng, bismillah Neng. Dibacain sama Bopinah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ayo Neng. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Sekali lagi Neng. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Lahir. Coba baik. Padahal dia nggak tahu tuh alam taro apa artinya. Tapi karena sering ngedengerin maulid, dia hafalin, dipakai jampe sama dia. Allah punya mukjizat lain. Subhanallah. Lahir tuh bayi selamat, sehat tuh bayi, subhanallah. Udah dimandiin bayinya, Bopinah pamit, tong, mau pamit. Terima kasih po. Dikasih apa? Bapak kelapa 3 butir, ayam atu, ame duit gocap. Coba. Tadi punya duit berapa? 300.000. Nyisa berapa? 250. Masya Allah. Dianterin Bopinah, bayinya selamat, sehat. Allahu Akbar. Kalau ke rumah sakit berapa tadi? Masya Allah. Kalau dibeliin semen buat pondok berapa tuh? Dapat 150 sak. Masya Allah. Amin. Ini jangan senyum-senyum aja. Amin. Alhamdulillah. Dari bulan yang lalu senyum. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah jangan dipikirin, dibuktiin. Ya, ini ceramah akikah kemana-mana ya. Sampai ke semen-semen segala ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai 150 sak Pak Haji Wahyudi, 50 sak Pak Haji Wiyadi. Jadi berapa semuanya? 200 sak. Absen juga kata Pak Haji Wiyadi. Nah, jadi itu tadi. Kemudian wa yukhlaqu ra'sahu. Cukur rambutnya. Nah, cukur rambut. Nah, cukur rambut ini ketika Rasulullah punya istri Sayyidah Zainab, punya anak laki-laki Muhammad Qasim ya dari Rasulullah. Saking senangnya tuh Zainab punya keturunan laki-laki. Karena Rasul itu setiap lahir anak laki-laki selalu meninggal. Selalu meninggal. Muhammad Ibrahim, sekarang Muhammad Qasim masih bisa tertolong ya, masih bisa akikah. Dipotong rambutnya, dicukur, digundulin tuh Muhammad Qasim, rambutnya ditimbang dengan emas. Berapa gram emasnya dijual, dikasihkan ke fakir miskin. Tuh, boleh aja nanti Pak Haji Wahyudi dicukur semua, timbang berapa kilo emasnya, kemudian kasihkan ke fakir miskin. Ya paling berapa gram kira-kira. Nah, itu ada hadisnya dan saking senangnya ya. Nah, gundulin semua. Tapi kalaupun mau dicukur, cukup ubun-ubun saja 7 lembar. Ubun-ubun itu namanya akikah. Jadi akik itu 7 lembar rambut di atas ubun-ubun. Nah, cukur silakan. Nah, nanti kalau akikah sunnah, telinga kanan kirinya kita baca doa. Doa yang pendek, Rabbi habli minas sholihin. Tuh doanya tuh. Jadi nanti telinga kanan kita tiup. Apa tadi doanya? Rabbi habli minas sholihin. Dan doa ini sesungguhnya dari semenjak hamil, Irfan. Sebenarnya hamil. Ya. Nah, kalau mau sunnah pegang pusar istri. Istri baca Rabbi habli minas sholihin. Subhanallah. Insyaallah anaknya soleh. Insyaallah anaknya hafid insyaallah, yakin. Nah, saya kadang-kadang kan istri lagi hamil, ya berangkat ceramah kan nggak keburu tuh megang kalau mau ceramah. Nah, pulang ceramah 1:30 jam 1 pagi, tetap saya pegang dulu begitu. Saya bilang Umi, pegang dulu bayinya. Saya bacain Rabbi habli minas sholihin. Karena pulang ceramah malam kan ngantuk, kadang-kadang tangan saya ke bawah gitu. Kata istri saya jangan yang itu, ya saya salah. Saya nggak ngerti karena ngantuk kan gitu. Ke bawah, aduh, istri saya protes. Aduh, kan itu. Udah, Masya Allah. Tadi apa tadi? Rabbi habli. Istri yang hamil pegang banyak tadi, pegang banyak tadi. Bisa baca Rabbi habli minasab. Jam berapa dipegangnya? Jam 2 pagi. Aduh, kata istri salahan di bukan yang itu. Saya yang bukan salah ini ngantuk merosot kan tangannya. Aduh.
Nah, kemudian wa yusama. Nah, penting nih, yusama ini beri nama, kata Rasul, alimu auladakum bi asma'il hasanah. Beri nama anak yang baik yang mengandung makna. Ini penting, mengandung makna. Jadi dibantu Pak sih, ada 5 menit lagi. Silakan. Nah, saya dibantu. Ya, sambil ngambil silakan. Dan mungkin lagi nanti kita doa bersama. Nah, tadi sampai mana tadi? Sampai beri nama anak yang baik yang mengandung makna. Ini penting. Makanya anak beliau nih. Ini bro buat kita nih Ustaz Hero. Ini beliau kan kuliah di umum ya. Di umum. Kalau kita kan di agama. Tapi anaknya agamis. Ini namanya Abdullah. Subhanallah. Ini Yusuf mana Yusuf? Yusuf. Ada yang tadi Irfan. Siapa dah? Muhammad Arifin. Muhammad Arifin. Subhanallah. Nama-nama Islam semua. Justru kadang-kadang Islam itu yang mengamalkan ya kelas-kelas mereka. Justru yang pengen ikutan modern itu ya model kelas-kelas kampung lah. Iya. No, sekarang ini lahir perempuan dikasih namanya Amanda Manopo. Kita dipanggil namanya Andin. Ada lagi namanya Noni segala macam. Waduh, apalagi orang Betawi ya, orang Betawi itu kalau ngasih nama anak sembarangan. Iya, kadang-kadang ngasih nama anak, masya Allah, si Ribut, terus apa lagi? Iya, si Tongki gitu ya. Saya pernah tahlilan di tempat orang Betawi, almarhum siapa? Almarhum Senteng binti Sonteng, masya Allah. Ya, ada Betawi yang modern sedikit bagus tuh. Kadang-kadang ngasih nama anak, ya persamaan kedua orang tuanya. Kadang-kadang lakinya namanya Faisal, istrinya namanya Nani. Begitu lahir anak perempuan dikasih nama Fani. Oh bagus tuh, bagus. Tapi kalau lakinya namanya Abbas, istrinya Kokom, anaknya Basko. Kurang bagus ya, kurang bagus. Iya. Nah, orang Kulon juga sama. Saya kan orang Kulon. Kadang-kadang kalau yang jauh dari kiai tetap aja kasih nama anak sembarangan. Namanya apa? Enton gitu. Kurang enak gitu. Begitu dia masuk kelas ditanya sama gurunya, namanya siapa? Enton. Di rumah ada berapa orang? 3 orang. Siapa-siapa? Papa, Enton, Mama ya. Jadi Papa, Enton, Mama ya. Kurang enak. Ya. Makanya kata Rasul, anlimu auladakum bi asma'il hasanah. Beri nama anak yang baik yang mengandung makna. Sebab nanti di akhirat akan ditanya sesuai dengan nama ketika di dunia. Ini hati-hati. Bapaknya muslim, dia Islam. Ngasih nama anak sesuai dengan nama bulan. Apriliani, Desi Ratnasari, Muhammad Febriani, Agustinus, Tai lebih begitu. Ini zaman sekarang. Kenapa kan? Udah enggak? Udah belum kali. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Berarti ceramah akikahnya episode ya, bulan depan. Kita teruskan episode ya. Bulan depan. Pak Hati ini sampai di sini aja. Berarti bulan depan kita masih diulang kayaknya. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Yuk kita niat doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu kita amantu ala rizkika afrotu rahmatika ya Allah. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.